Pernah kepikiran nggak sih, apa aja sebetulnya standar yang harus dipenuhi oleh para guru dan semua staf sekolah di Indonesia? Nah, baru-baru ini ada sebuah peraturan baru yang bisa dibilang mengubah total aturan mainnya. Hari ini, kita akan coba bedah tuntas isinya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi ada peraturan menteri baru nomor 21 yang baru aja keluar. Dan ini penting banget karena peraturan ini benar-benar merombak persyaratan profesional buat semua orang yang kerja di sektor pendidikan formal mulai dari PAUD sampai SMA. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat standar barunya itu apa. Terus, bedanya pendidik dan tenaga kependidikan. Lanjut ke syarat-syarat buat jadi pendidik. 4 kompetensi intinya. Lalu standar buat staf pendukung. Dan terakhir, kita lihat peraturan lama mana aja yang sekarang udah nggak berlaku lagi. Intinya gini, peraturan ini tuh menetapkan standar paling minimum, baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi, dan ini kuncinya, semua personil pendidikan. Jadi ini cakupannya luas banget dari guru di TK sampai kepala sekolah SMA dan staf administrasinya. Nah, hal pertama yang paling penting buat kita pahami adalah gimana peraturan ini membagi semua orang di sekolah ke dalam dua kelompok besar. Yuk kita lihat definisinya, biar kita semua satu pemahaman. Jadi istilah payung besarnya itu tenaga kependidikan. Anggap aja ini wadah raksasa yang isinya semua orang yang bekerja di lingkungan sekolah. Mulai dari guru yang ngajar di kelas, sampai petugas perpustakaan atau staf tata usaha, semuanya masuk sini. Nah, disinilah pembagiannya jadi jelas. Di satu sisi, ada yang namanya pendidik. Ini mereka yang ada di garda terdepan, yang langsung berinteraksi dan mengajar murid. Di sisi lain, ada tenaga kependidikan selain pendidik. Ini adalah tim pendukung, tim di belakang layar, yang memastikan semuanya berjalan lancar. Oke, terus apa aja nih syaratnya buat jadi seorang pendidik menurut aturan baru ini? Pertama, kita lihat dari sisi ijazah atau kualifikasi formalnya dulu. Coba kita lihat tabel ini. Sebagian besar peran, kayak guru dan konselor, itu wajib punya gelar sarjana plus sertifikat khusus. Tapi, yang menarik ada di baris instruktur. Lulusan SMA atau SMK pun bisa, asalkan punya pengalaman kerja di industri yang relevan minimal 3 tahun. Ini kan membuka pintu buat para praktisi ahli untuk ikut mengajar. Tapi, ijazah aja nggak cukup. Peraturan ini juga menekankan ada 4 kompetensi inti yang wajib, harus, kudu dimiliki sama setiap pendidik. Bisa dibilang, inilah jantung dari standar yang baru. 4 pilar itu adalah pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yuk kita kupas satu-satu, biar lebih jelas kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama, kompetensi pedagogik. Gampangnya, ini tuh soal seni dan ilmu tentang cara mengajar yang efektif. Bukan cuma ngajar, tapi gimana caranya biar murid itu beneran belajar. Jadi, zamannya ceramah satu arah itu udah lewat. Poin utamanya sekarang adalah menciptakan suasana belajar yang dinamis, yang fokusnya ke murid, bukan guru. Harus bisa pakai banyak cara mengajar, karena murid kan beda-beda. Dan pastinya harus jago manfaatin teknologi. Lanjut ke kompetensi kedua, yaitu kepribadian. Nah, kalau ini bukan soal apa yang diajarkan, tapi lebih ke siapa yang mengajar. Ini ngomongin soal karakter pendidiknya. Ini penting banget, karena jadi pendidik itu bukan cuma transfer ilmu, tapi juga harus bisa jadi panutan, punya integritas, mau terus-terusan belajar dan memperbaiki diri, dan selalu mikirin yang terbaik buat perkembangan muridnya. Kompetensi yang ketiga adalah sosial. Ini fokusnya pada gimana seorang pendidik itu berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya. Standar ini seolah bilang kalau mendidik itu bukan kerjaan sendirian. Butuh kerja sama tim, butuh sebuah komunitas yang solid. Komunikasi yang baik dengan murid, orang tua, sesama guru, sampai masyarakat luas itu jadi kunci. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah kompetensi profesional. Sederhananya, ini soal jadi ahli di bidang yang diajarkan. Harus benar-benar menguasai materinya. Tujuannya adalah untuk memastikan seorang pendidik itu bukan cuma pinter ngajar, tapi emang benar-benar paham luar dalam sama apa yang mereka ajarkan dan gak berhenti cari cara-cara baru yang lebih kreatif buat ngajar. Oke, tadi kita udah bahas panjang lebar soal standar untuk pendidik. Sekarang, gimana nasibnya tim pendukung? Maksudnya kayak kepala sekolah, pustakawan, atau staf administrasi. Nah, standar buat mereka ada sedikit perbedaan. Nah, di sini bedanya.
Coba perhatikan, staf non-pendidik itu tetap harus punya 3 kompetensi, kepribadian, sosial, dan profesional. Tapi mereka nggak diwajibkan punya kompetensi pedagogik. Kenapa? Ya masuk akal kan? Karena tugas utama mereka bukan mengajar langsung di kelas, tapi mendukung proses belajar mengajar supaya bisa berjalan dengan mulus. Lalu, apa artinya semua ini? Apa dampak terbesarnya? Penting banget untuk dicatat. Peraturan ini tuh bukan cuma nambah-nambahin aturan yang udah ada. Ini adalah perombakan total. Coba bayangin, satu peraturan baru ini menggantikan bukan 1 atau 2, tapi 12 peraturan lama sekaligus. Betul sekali, semua peraturan yang terpisah-pisah untuk kepala sekolah, guru, konselor, pustakawan, yang beberapa diantaranya itu udah ada dari tahun 2007, sekarang semuanya dicabut dan nggak berlaku lagi. Ini benar-benar upaya buat merapikan dan menyamakan standar secara besar-besaran. Jadi, tujuan dibalik semua ini jelas banget, untuk menaikkan dan menyatukan standar kualitas pendidikan di semua lini. Pertanyaan besarnya, seperti yang bisa kita lihat, adalah apakah standar baru yang lebih tinggi dan seragam ini benar-benar akan mampu mencetak generasi pemimpin Indonesia di masa depan? Nah, ini jadi pertanyaan besar buat kita semua kan?